Berarti suara saya dapat terjemah dengan baik, jelas. Selamat siang Pak Dr. Idina Mara, selaku moderat, Ya, selaku narasumber kita. ya, selamat siang Pak Iya Pak. Wadil. Mohon maaf, izin karena peserta kita masih banyak yang proses bergabung, mungkin kita bisa menunggu sekitar 5 menit ke depannya sebelum kita memulai acara ini ya Pak ya. Ya, ya, Baik, silakan Bapak, eh, silakan. Ya. izin kepada seluruh peserta sembari menunggu kehadiran atau proses join peserta lainnya. Acara akan kita mulai pukul 13.10. Baik, Pak. Baik, tentunya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Idina Mara, STMT, yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan pengetahuannya di dalam bidang eh, manajemen konstruksi secara khusus. Izin memperkenalkan diri, saya Fadila Muhammad Basutakwa akan bertindak selaku pengatur acara dan moderator dalam diskusi kita kali ini. Webinar ini bertajuk Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi guna antisipasi kegagalan bangunan. Webinar ini diselenggarakan oleh oleh Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional atau Perkasindo dan didukung sepenuhnya oleh P3SM. Terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara yang telah memberikan tugas kepada saya untuk mengatur jalannya acara ini. Baik, saya akan sampaikan rundown acara. Webinar ini dimulai pada pukul 13.10 dengan durasi 10 menit sampai 13.20 untuk pembukaan dan pengenalan narasumber oleh moderator. Untuk pembacaan CV, jam 13.20 sampai 14 selama 40 menit itu penyampaian materi. Jam 14 sampai 14.45 selama 40 atau 45 menit sesi diskusi dan tanya jawab. Sedangkan jam 14.45 sampai 14.55 closing statement narasumber dan penutupan. Webinar ini insya Allah akan berjalan selama 2 jam ke depan. Baik, kami sampaikan juga peserta diwajibkan mendaftar melalui website P3SM atau srtf.p3sm.or.id, di mana materi dan sertifikat dapat di-download setelah kegiatan ini selesai, setelah Bapak Ibu peserta mengisi kuesioner. Virtual background telah tersedia di kolom chat, dapat di-download dan dapat dipasang sebagai virtual background untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, dilanjutkan saja untuk pengenalan narasumber. Untuk webinar penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi guna antisipasi kegagalan bangunan akan dipaparkan sepenuhnya oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Idina Mar, STMT, seorang akademisi sekaligus teknokrat. Izin saya akan menampilkan mena- eh, ya saya akan menampilkan tampilan daftar riwayat beliau. Dr. Idina Mara, STMT, adalah seorang akademisi sekaligus teknokrat. Beliau mengabdikan diri selaku pengajar di program studi teknik sipil Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Teknik Abeng. Dan saat ini beliau menjabat selaku dekan di Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Tandi Abeng atau TAU, Tandi Abeng University. Baik, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Diponegoro di tahun 2001, dilanjutkan dengan S2 di kampus yang sama, Undip, dengan
spesialisasi manajemen dan rekayasa infrastruktur, dan kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan S3 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan diselesaikan di tahun 2020. Sejak tahun 2014 telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasi di berbagai jurnal nasional internasional. Lebih dari 42 artikel telah terbit, termasuk di dalamnya 4 artikel terindeks Scopus. Organisasi yang beliau ikuti saat ini adalah Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan (LPJK) Kementerian PUPR sebagai Sekretaris Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan. Selain itu, beliau bertindak juga selaku pengurus Forum Dekan Teknik Indonesia atau FDTI, serta Persatuan Insinyur PII sebagai anggota Komite Percepatan Profesi Insinyur. Baik, sekian pembacaan daftar riwayat hidup. Eh, Baik, Pak Dr. Rina Mara, apakah sudah bersedia, sudah siap untuk menyampaikan Ya, materinya? ya, ya Pak, moderator sudah Ya, silakan ya. baik, Bapak, waktu waktu kami persiapkan, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Izin memastikan suara saya lancar ya, Jelas, Pak, terdengar baik jelas, ya. Pak. Oke, baik. Ya, izin memulai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Eh, Terima kasih juga khususnya kepada penyelenggara Asosiasi Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional yang didukung oleh P3SM. Saya izin untuk share screen. Terlihatkah ini moderator, Bapak Ibu? Ya, Pak, Terlihat ya? dapat Baik. dapat dilanjutkan. Ya, ya baik Bu. Ya. Eh, Topiknya khususnya mengenai pekerjaan konstruksi, ya. Khususnya lagi adalah penjaminan mutu dan pengendalian mutu atau PMPM. Hal ini dalam rangka untuk mengantisipasi kegagalan bangunan. Jadi mohon izin, memang materi ini disusun oleh bersamaan ya, bareng-bareng oleh teman-teman tim penilai ahli kegagalan bangunan Kementerian PU. Dulu dalam sejarahnya itu 2020-2021, kemudian disempurnakan lagi tahun lalu 2024, sehingga memang kami hanya bagian dari tim penyusun di beberapa modul. Dan kami selaku penilai ahli tentu juga diminta untuk melakukan sosialisasi ya khususnya tentang kegagalan bangunan ya yang terkait dengan gimana sih untuk antisipasi kegagalan bangunan, kurang lebih seperti itu. Ini kami hanya menyampaikan beberapa poin-poin penting dari modul tersebut, khususnya mengenai penjaminan mutu dan pengendalian mutunya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh moderator sekelumit saya, ya terima kasih. Ya, selain akademisi, pernah juga menjadi praktisi ya di beberapa kesempatan, khususnya di program atau proyek kajian atau konsultasi, juga sekarang aktif sebagai asesor juga. Bapak dan Ibu, ada 3 bagian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakangnya, sekelumit mengenai jasa konstruksi. Kemudian yang keduanya adalah materi intinya mengenai penjaminan mutu dan pengendalian mutu dalam pekerjaan konstruksi. Dan yang ketiga baru terkait kegagalan bangunan dan antisipasinya. Itu 3 bagian ya yang ingin kami sampaikan. Tadi kurang lebih 50 menit ya Pak ya yang disampaikan ya. Iya, Pak, Mudah-mudahan ini silakan, selesai Pak. ya. Silakan dilanjut. Ya. Oke, baik. Di latar belakang kita kilas balik dulu ya pengertian-pengertian. Gitu ya. Jadi di sini tertulis jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan garis miring atau pekerjaan konstruksi. Khusus konsultasi konstruksi ini adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan yang ketiga, ini pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, kemudian pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Untuk konstruksi itu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Sementara untuk konstruksi berkelanjutan ini sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Ini pengertian-pengertian awal dulu ya Bapak Ibu. Berikutnya baru yang melatar belakangi. Jadi intinya PR kita semua pelaku jasa konstruksi adalah bagaimana menghasilkan infrastruktur berkualitas. Ini tidak terlepas dari tiga hal ya, yaitu yang pertama konstruksi berkelanjutan, yang kemudian kedua adalah keselamatan konstruksi, dan yang ketiga adalah pemenuhan standar keempatnya. Ditegaskan di bagian ini ada tiga pilar konstruksi berkelanjutan. Ya. Yang pertama ini secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua menjaga pelestarian lingkungan, dan yang ketiga adalah mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini sangat terkait erat dengan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, ya khususnya dalam mewujudkan bangunan yang berkualitas, handal, dan berkelanjutan. Ini ya ditegaskan ya tahapannya itu ya sudah tertata sedemikian rapi, ya ada perencanaan umum, program, pemrograman, ya konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Nah khusus di Bapak Ibu dilihat di kursor saya ini ya di garis kotak ini ya untuk konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi ini ditegaskan pentingnya penerapan SMK 2 atau SMKK. Ini dalam rangka untuk pemenuhan standar keempat. Ya. Jika dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi ini tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi baik sebagian atau keseluruhan, maka ada kemungkinan ada terjadi kegagalan bangunan. Bahkan sebelum kegagalan bangunan bisa juga kecelakaan konstruksi atau kegagalan konstruksi. Ini salah satu upaya bagaimana kita untuk mewujudkan bangunan yang berkualitas ya untuk beroperasinya bisa berjalan. Izin Pak narasumber, suaranya agak pelan ya, kurang Oke, kelas. baik, ya. Ya, baik, Nah, makasih ya. sekarang udah Ya, baik. jelas-jelas. Ini baik ya. Ini tentunya penyelenggaraan jasa konstruksi jika tidak terpenuhi hal ini, maka ada potensi terjadinya kegagalan bangunan. Ini yang perlu kita hindari bersama-sama. Baik, latar belakang kedua terkait dengan regulasi ya di PP 14 tahun 2021 ya yang mengatur tentang perubahan PP nomor 2 tahun 2020. Ini merupakan aturan teknis ya dari Undang-Undang Jaskon nomor 2 tahun 2017 ya. Ada 5 poin khususnya dalam pasal 84. Yang pertama itu ayat 1 ya, 84H ayat 1, pemenuhan standar keselamatan, kesehatan, keberlanjutan diatur oleh Menteri Teknis terkait. Kemudian ayat 2, ini dalam menyusun standar keempat untuk setiap produk jasa konstruksi, Menteri Teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. Kemudian di 84F, ya, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi harus menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan. Setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Kemudian penyedia jasa termasuk subpenyedia jasa dan pemasok. Untuk 84G ayat 1 ya ada beberapa itu pengusahaan dan persetujuan atas hasil pengkajian, perencanaan dan garis miring atau perancangan, kemudian rencana teknis, proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali,
Yang C adalah pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan garis miring atau pembangunan kembali. Yang D ini penggunaan material, peralatan, dan atau teknologi. Dan yang E adalah hasil layanan jasa konstruksi. Nah, ini di 84G atau ayat 6, standar keempat, paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, K3-nya, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya lanjut ya, ini latar belakang standar K4 ya. Prinsipnya standar K4 itu standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan keberlanjutan. Ini pemenuhan standar K4 dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Kemudian K3-nya, K3 itu sendiri, kemudian keselamatan lingkungan atau kesehatan lingkungan. Dan yang berikutnya adalah keselamatan publik. Ya, keselamatan publik nanti ada di slide berikutnya apa saja itu. Nah, ini ya masih SMK 2 setelah PP 14 tahun 2021 ya dipertegas dengan lebih teknis lagi khusus SMK 2 di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini ya dipertegas di sini adalah keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan atau yang kita kenal K4 ini. Ini dalam rangka menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Sistem manajemen keselamatan konstruksi merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan kesehatan lingkungan atau keselamatan lingkungan. Ini ya, Bapak dan Ibu, alurnya bisa dilihat dari penerapan SMKK, pemenuhan standar ya, ada empat di sini, ada keselamatan keteknikan konstruksi, K3-nya keselamatan lingkungan dan keselamatan pabrik. Keselamatan keteknikan konstruksi ini meliputi bangunan, aset konstruksi dan peralatan material. K3-nya baik pemilik pekerjaan, tenaga kerjanya, pemasok, tamu dan subpenyedianya. Untuk kesehatan atau keselamatan lingkungan yang meliputi lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek, lingkungan alam dan terbangun. Sementara kalau keselamatan publik ini ya masyarakat sekitar proyek dan masyarakat yang terpapar. Nah, dalam urusan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi ya, tadi di bagian awal paling tidak ada dua ya, jasa konstruksi dan pekerjaan ya. Kalau di breakdown lagi lebih dalam untuk penyelenggaraan usaha jasa konstruksi ada pengkajian, kemudian ada perancangan, ada perencanaan, ada manajemen penyelenggaraan konstruksi ya yang biasa kita kenal salah satunya adalah MK, supervisi atau pengawasan ya, pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi ini meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali serta pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini semua ya untuk penerapan tadi SMKK dan K4 tadi ya ada yang namanya dokumen-dokumen rancangan konseptual SMKK, ada RKK, ada RMPK, ada program mutu, ada RKPPL dan RMLLP. Ini semua terintegrasi. Dan ini sudah saya kira sejak diterbitkannya Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini pelan-pelan sudah mulai dilaksanakan dalam setiap pekerjaan konstruksi. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk khusus konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan ya. Kita ada Permen PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan ya. Ini ya ada tahapannya itu mulai dari perencanaan umum, pemrograman, konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Kemudian sumber daya ya, sumber daya baik tanah ya, lokasinya, landnya, material, air, energi dan ekosistem. Kemudian prinsip-prinsipnya yang wajib dipatuhi ya.
Yang pertama tentunya kesamaan tujuan, kemudian pemenuhan standar keempat, pengurangan penggunaan sumber daya, pengurangan timbulan limbahnya. Kemudian juga ada reuse, gunakan kembali untuk sumber daya. Kemudian dituntut juga inovasi teknologi, kemudian penggunaan sumber daya recycle, perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian juga mitigasi resiko keselamatan dan kesehatan, perubahan iklim dan bencana, orientasi kepada siklus hidup, orientasi mutu, dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen. Ini bagian dari pedoman penyelenggaraan konsumsi berkelanjutan. Baik, itu 10 menit latar belakangnya. Saya kira kita masuk ke materi inti. Kalau di awal kita bicara SMK 2, K4, dan seputar jasa konstruksi pengertiannya, ya paling tidak ada 2 garis besar, konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Di materi ini memang lebih kepada pekerjaan konstruksi, yaitu khususnya penjaminan mutu dan pengendalian mutu atau PMPM dalam pekerjaan konstruksi. Ini Bapak Ibu siklusnya bisa kita lihat, ya kita bisa lihat masa penjaminan mutu dan pengendalian mutu dalam pekerjaan konstruksi. Jadi ya di sini ya ada siklus mulai dari ini nol, ini mulainya pre-award meeting, ya di sini sih nomor 1 ini dari penandatangan kontrak sampai dengan FHO atau final handover. Ya. Nah, langkah-langkah ini ya dari nol, ya dari pre-award meeting ini ada info terkait penyusunan dokumen RKK, pelaksanaan RMPK, RKPPL, dan RMLLP. Ini yang tadi disebutkan harus terintegrasi. Ya, baru setelah itu ya ada fase penandatanganan kontrak. Fase penandatanganan kontrak kemudian diikuti dengan penyerahan lokasi kerja dan SPMK, surat perintahnya. Ya. Ini ya tercatat atau 14 hari. 14 hari. Kemudian setelah SPMK ini diberikan, disitulah mulai dalam waktu kurun maksimal 7 hari dilakukan untuk permulaan pekerjaan. Permulaan pekerjaan diikuti dengan PCM, pra construction meeting. Ini biasanya sebelum mulai benar-benar mulai ya. Ini gunanya PCM ini ya tahap kelima ini adalah untuk persetujuan dokumen SMKK salah satunya ya. Baru ya setelah itu ya ada mobilisasi, ya, mobilisasi sudah dilakukan ya. Kemudian masa pelaksanaan. Kalau kita lihat ini saya kira sangat lazim, sangat umum terjadi masa pelaksanaan, kemudian setelah itu masa pemeliharaan. Nah, di sini disebutkan fase setelah mobilisasi ada fase pekerjaan selesai 100%. 100% selesai, ada mekanisme untuk penyelesaian pekerjaan untuk PHO. Ya, di sini ada pemeriksaan akhir dan proses PHO. Dan kemudian setelah PHO ada masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ya beraneka ya, seperti kita ketahui, sebagian 6 bulan, mungkin ada juga yang beberapa 3 bulan juga ada. Baru setelah dalam masa garansi ini atau masa pemeliharaan ini, maka dilakukanlah tanggal penyerahan akhir atau FHO, final handover. Ini ya, ini Bapak Ibu di bawah ya ada 3 bagian. 3 bagian. Bagian pertama adalah tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian tahap pelaksanaan pekerjaan, dan juga tahap penyelesaian. Ini tertuang jelas dalam titik nomor 1 sampai dengan bagian akhir ini disebut masih masa kontrak. Itu ya Bapak dan Ibu ya, saya kira. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan dalam penjaminan mutu dan pengendalian mutu? Nah, paling tidak ada 3 bagian. Ini tertuang pada sub lampiran B, ya, Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Itu
Itu yang pertama adalah dalam tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kemudian yang kedua dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga adalah tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi. Ini kita bahas satu ya. Nah, untuk bagian pertama ini tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya. Ada 5 poin, ada penyerahan lokasi kerja, ini sebelum SPMK ya, dan didahului dengan peninjauan lapangan bersama. Kemudian setelah itu dilakukan penerbitan SPMK. Ini paling lambat 14 hari sejak ditandatangani kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pertama kali. Kemudian yang ketiga, rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau yang kita biasa sebut PCM, Pre-Construction Meeting. Ya. Ini biasanya harus dimulai maksimal 7 hari setelah SPMK dan sebelum dimulainya pekerjaan. Ini biasanya ya agenda pembahasan ini ya ada struktur organisasi proyek, penegasian kewenangan, alur komunikasi dan persetujuan, ya, kemudian ada mekanisme pengawasan, ada jadwal pelaksanaan, terus kapan mobilisasi, metodenya seperti apa, pembahasan dokumen SFKK, rencana pemeriksaan lapangan bersama, info yang dibutuhkan, dukungan fasilitas, dan lain-lain yang tentunya dianggap relevan untuk mengawal pekerjaan tersebut. Nah, baru dalam tahap persiapan ini adalah pembayaran DP atau uang muka, ini digunakan untuk membiayai mobilisasi seluruh sumber daya. Baru setelah mobilisasi, ya, mobilisasi ini harus dimulai dilaksanakan 30 hari kalender setelah SPMK, khususnya terkait dengan sumber daya. Yang bagian kedua, ya, tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ya, ada 4 bagian utama. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan bersama, yang kedua adalah permohonan izin mulai kerja, yang ketiga adalah pengawasan mutu pekerjaan, yang keempat adalah penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan. Ini untuk pemeriksaan bersama atau mutual check, ya, MC0. Ya. Pemeriksaan terhadap desain dan volume awal dengan kondisi lapangan. Kemudian jika diperlukan dilakukan penyesuaian, ya, atau perubahan atau adendum kontrak. Kemudian permohonan izin mulai kerja, ya. Ini permohonan izin kerja biasanya memulai pekerjaan sekurang-kurangnya dengan melampirkan gambar kerja, rencana pelaksanaan pekerjaan, ya, baik metode dan statementnya terkait keselamatan konstruksi, ya. Ini 5M, 5M plus AKK-nya, ya. Kemudian ada rencana pemeriksaan dan pengujian atau inspeksi sama ITP-nya. Yang bagian ketiga, ini pengawasan mutu pekerjaan. Pengawasan mutu pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian, baik proses dan hasil pekerjaan. Ya. Yang keempat ini adalah penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan. Ya. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh ketentuan mutu dalam kontrak dipenuhi. Sementara yang kedua ini persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan mutu dan volume hasil pekerjaan. Jadi ya selain dicek ketentuan mutunya sesuai kontrak, persetujuan dokumen mutu juga didahului dengan pemeriksaan mutu sama volumenya. Jadi betul-betul secara teknis kehati-hatiannya tegas diatur di sini, volume dan mutunya, kuantitas dan kualitas. Ini Bapak dan Ibu masih bagian yang tadi, ya. Jadi untuk memulai izin kerja ini syaratnya ya ada metode statement sama AKK-nya, ya, analisis keselamatan konstruksi. Ini terkait dengan mutu sama keselamatan kerjanya, keselamatan konstruksinya. 5M yang dimaksud, ya, metode, man, mesin, material, dan money. Ya. Nah, metode kerja meliputi SOP, man-nya tentu tenaga kerja, mesin ini peralatannya, ya. Materialnya tentu yang sesuai dengan spesifikasi, serta pembiayaan. Kalaupun ada tambahan adalah subkontraktor. Ini mengulang lagi, menegaskan, ya, persiapan pelaksanaan, kemudian pelaksanaan konstruksi, dan masa pemeliharaan. Ya. Mulai dari tanda kontrak, penyerahan lokasi kerja, SPMK, PCM, ya, mobilisasi, ya,
sebelumnya ini ada ini ya pembahasan dokumen dan seterusnya. Nah ini pentahapannya ya, ada pemeriksaan bersama, ya, kesesuaian gambar sama volume, tentunya juga mutu. Dan apakah ada perubahan-perubahan, khususnya perubahan gambar desain, jika ada perlu CCO, ya, diukur lagi, ya. Kemudian ada addendum, kemudian penyusunan gambar kerja, baru permohonan mulai kerja, periksa, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya syarat memulai pekerjaan ya meliputi yang pertama itu ada gambar kerja jika terjadi perubahan, perubahan. Kemudian yang kedua metodenya ya, dan yang ketiga adalah rencana inspeksi dan pengujian. Bagian ketiga, tahapan penyelesaian pekerjaan konstruksi ya, seperti kita ketahui bersama ya, ada PHO, FHO. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah ini ya. Ini PHO ini merupakan serah terima pekerjaan, ini adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100%, ya, 100/100 dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Jadi itulah PHO. Kemudian ada masa garansi atau masa pemeliharaan hasil pekerjaan. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, paling singkat. Sedangkan untuk pekerjaan semi permanen ini selama 3 bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Boleh saja ya melampaui tahun anggaran. Nah, baru setelah masa pemeliharaan ini ya ada fase serah terima pekerjaan akhir atau final handover. Final handover ini ya yang pertama disebutkan dalam rangka menerima hasil pekerjaan. Penanggung jawab kegiatan memerintahkan pengawas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan. Dalam rangka pelaksanaan FHO, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumen pelaksanaan, baik as-built drawing maupun dokumen-dokumen yang dianggap penting. Nah, serah terima pekerjaan selesai kepada pihak penyelenggara. Serah terima pekerjaan selesai kepada penyelenggara dilakukan setelah terbitnya berita acara serah terima pekerjaan akhir. Ini meliputi kegiatan pengambil alihan lokasi dan hasil pekerjaan serta penyerahan pekerjaan selesai. Jadi tetap ada tahapnya ya. Saya kira Bapak Ibu yang khususnya sudah berpengalaman di kontraktor sudah sangat paham masalah-masalah ini. Saya lanjut lagi ya. Ini ya terima awal ya. Apa sih yang dilakukan ya? Pemeriksaan administratif. Penanggung jawab kegiatan bersama dengan konsulen pengawas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen terlaksana, as-built dokumennya. Di antaranya ya, yang pertama adalah cek dokumen mutu, baik laporan uji mutu yang dibuat oleh pengendali mutu, kemudian desain mix formula atau job mix formula. Yang ketiga ini uji material, uji mutu materialnya. Yang keempat ini pemeriksaan dokumen, prosedur dan instruksi keberterimaan. Dan yang kelima, dokumen terkait perhitungan kuantitas volume yang disiapkan oleh direksi teknis atau juga konsultan pengawas. Ini cek dokumen mutunya ya. Kemudian yang administrasi, ini cek dokumen administrasi, perjanjian kontrak termasuk addendum jika ada. Addendumnya jika ada ya. Dokumen kontrak lainnya ya. Yang ketiga, dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak. Yang keempat ini dokumen pembayaran. Yang kelima ini dokumen perhitungan penyelesaian atau penyesuaian harga, mohon maaf. Yang keenam ini berita acara pemeriksaan oleh institusi atau lembaga pemeriksa. Yang ketujuh, laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut, ya, status yang harus diatasi. Kemudian juga dokumentasi foto-foto pelaksanaan ya, baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah 100% terlaksana. Serta tentunya gambar terlaksana atau as-built drawing. Ini untuk PHO, ya, Professional on Handover. Kemudian untuk FHO, ya, FHO ini ya, intinya
dalam tahapan ini disampaikan ya ada permohonan BAST akhir pekerjaan oleh penyedia jasa. Kemudian penanggung jawab kegiatan menugaskan pengawas pekerjaan untuk memeriksa, ya, dilakukan verifikasi fungsinya ya, terus penyusunan BAST akhir pekerjaan, baru FAO. As will dokumen ini paling tidak sekurang-kurangnya meliputi yang pertama ini adalah dokumen terkait mutu, dokumen administrasi, dokumen keselamatan konstruksi sebagaimana PAO, jika ada penyesuaian. Yang kedua ini ada laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. Yang ketiga ini manual atau pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan yang merupakan pemutakhiran dari tahap rancangan. Nah ini ya saya tambahkan di sini ya dalam FAO ini, atau bisa saja antara FAO dan PHO dan FAO ada yang namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Ya, karena ini juga sudah kuat regulasinya. Logiknya masa SLF ini betul-betul pas untuk diterapkan di PHO dan FAO. Karena PHO FAO ini ada masa garansi, masa pengujian ya keberfungsiannya maupun mutunya dan volumenya. Jika memang ada sesuatu yang harus diperbaiki, kesempatan untuk diperbaiki. Karena beberapa materi dari SLF pun juga terkait erat dengan yang namanya mutu serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Artinya ketika SLF juga dilakukan pada fase ini, kalau pandangan kami sudah sangat relevan ya untuk dilakukan serah terima akhir. Ketika sudah serah terima akhir, maka bangunan ini atau bangunan konstruksi ini bisa untuk dioperasikan. Oke, saya lanjut ke bagian yang pamungkasnya ya di kegagalan bangunan, antisipasinya masih terkait erat dengan yang tadi. Ini pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, kalau tidak salah bulan lalu gitu ya. Sebelum kita bicara kegagalan bangunan, saya sampaikan stakeholder yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Seperti kita ketahui bersama, ada tim bentukan untuk Komisi Keamanan Bangunan. Komisi Keamanan Bangunan, kemudian tim yang kedua adalah Komite Keselamatan Konstruksi, dan yang ketiga adalah penilai ahli kegagalan bangunan, atau kalau kami menyebutnya forum ya, forum penilai ahli. Komisi Keamanan Bangunan ini untuk mengawal bagian awal gitu di fase studi kelayakan, fase perencanaan ya. Jadi bagaimana kalau gini, tim ini bisa diberdayakan ketika memang ada penugasan dari pemerintah. Jadi bukan berarti setiap perencanaan harus ada dikawal oleh Komisi Keamanan Bangunan, tidak harus, kecuali ada penugasan. Dan Komisi Keamanan Bangunan ini hanya bertugas ketika fase perencanaan. Gitu. Kemudian pada fase konstruksi, ya dalam hal ini pelaksanaan pengawasan, ya jika diperlukan bisa melibatkan Komite Keselamatan Konstruksi. Ya, Komite Keselamatan Konstruksi ini sebelum bangunan beroperasi, sebelum. Nah, baru ketika fase studi kelayakan, fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pengawasan selesai, tadi ya kita bahas ada PHO dan FAO. Di sini saya garis tegas, SLF, sertifikat layak fungsi, baru bangunan itu beroperasi, operasional dan pemeliharaan. Ini semua terkait erat dengan bahasan-bahasan tadi ya di penjaminan mutu tadi. Jadi jika tahapan-tahapan ini terlaksana, maka tentu operasional dan pemeliharaan ini bisa lebih maksimal lagi. Tapi ketika ada kegagalan bangunan, baru dari penilai ahli lah yang bisa ditugaskan oleh pemerintah. Jadi penilai ahli itu memang hanya ditugaskan jika ada pelaporan kegagalan bangunan. Ada pelaporan kegagalan bangunan pun ketika ada masuk laporan tersebut, tidak serta-merta penilai ahli itu langsung terjun, tapi dengan membaca, menyimak, memahami laporan tersebut, dan kami melakukan verifikasi dan validasi. Ketika verifikasi dan validasi ini sudah oke, sudah sesuai dengan
definisi kegagalan bangunan, baru kemudian pemerintah, dalam hal ini Menteri PUPR, bisa menugaskan penilai ahli. Ada beberapa laporan-laporan yang masuk ke kami ya tentang keruntuhan atau kegagalan bangunan. Tidak semua itu bisa ditindaklanjuti, tidak semua. Gitu. Tapi sekali lagi fase ini ya menegaskan tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah, baik Komisi Keamanan Bangunan, Komite Keselamatan Konstruksi, dan penilai ahli kegagalan bangunan. Saya lanjut lagi dengan pengertian-pengertian ya supaya nanti bisa clear ya. Ketentuan terkait kegagalan bangunan ya kita mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, kemudian diperkuat dengan PP 14 tahun 2021, Permen PUPR nomor 8 tahun 2021 ya. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tadi sudah disampaikan ya, keempat, ya standar keempat ini paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, K3-nya, terus prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasional pemeliharaan, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhi standar keempat. Tadi ya di bagian awal pun juga sudah kami sampaikan. Ini tertuang di pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ini beberapa definisi kegagalan bangunan ya, masih sama rujukannya Undang-Undang Jaskon PP 14 dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Bangunan konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini layanan jaskon dan pekerjaan. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Subpenyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, dia ngesubnya gitu ya. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan bangunan konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan kelanjutan. Nah, ini disebutkan ya, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Jadi tadi disebutkan ya sudah FHO itu sudah final beroperasi di ruang pelihara, ya, Anda terjadi kegagalan bangunan, maka itulah disebut kegagalan bangunan. Ada kriteria dan tolak ukurnya, ya, ada 4 di sini disebutkan. Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolak ukurnya. Kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kegagalan bangunan. Tolak ukur kegagalan bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan atau tidak berfungsinya suatu bangunan. Kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan standar konstruksinya. Jadi ada 2 kriteria dan tolak ukur. Yang pertama adalah aspek strukturalnya dan yang kedua adalah aspek fungsionalnya. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya sisi strukturnya saja, tapi keberfungsiannya juga. Jika keberfungsiannya terganggu, bisa berpotensi disebut kegagalan bangunan. Kalau aspek struktural ini paling sedikit memuat atau meliputi kekuatannya, kemudian stabilitasnya, kemudian durabilitasnya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah spesifikasi materialnya. Sementara aspek fungsional ini meliputi kemudahan layanan. Memang secara faktual ya, fungsional ini tidak akan lepas dari struktural. Salah satunya misalnya ada amblesan gitu ya, bangunannya mungkin utuh tapi dia ambles. Ambles sehingga apa? Tadinya bangun masuk kita ukuran berapa badan, setelah ambles kan agak repot ini. Jadi kemudahan layanannya terganggu. Ini beberapa jenis kegagalan bangunan, Bapak dan Ibu, ya kawan-kawan. Saya kembali refresh ya.
Per definisi, pasca kejadian bangunan mengalami kerusakan fisik di luar target performance yang disepakati saat desain. Kemudian kejadian bisa gempa, longsor, banjir, angin, dan atau operasional yang melampaui kapasitas rencana. Kalau kegagalan fungsional ini misalnya saat dikaji SLF baru, secara fisik tidak dijumpai kerusakan. Akan tetapi secara teoritis akibat perubahan beban desain atau code atau SNI yang terbaru mengindikasikan kapasitas bangunan existing tidak mampu memberikan respon sesuai target performance yang telah disepakati tanpa upaya peningkatan kapasitas bangunannya secara terstruktur. Ini misalnya ya di SLF baru. Penjelasan terkait kegagalan bangunan nih, satu, fungsi bangunan berbeda dengan kriteria layanan yang ditetapkan dalam perencanaan. Misalnya ada bangun ya dengan beban yang ditumpu sekian gitu, ternyata tetap jadi tidak ada kerusakan, tapi ternyata tidak mampu menahan beban yang direncanakan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan bangunan berbeda dengan fungsi bangunan. Pemanfaatan bangunan lebih ke arah rencana atau program bangunan ya, yang tidak mengalami kegagalan bangunan belum tentu telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini bangunan gagal seluruhnya atau sebagian sehingga maksud pendirian bangunan tidak berhasil atau tidak tercapai. Kemudian bangunan yang runtuh, biasanya bangunan tersebut tidak berfungsi sepenuhnya. Tetapi bangunan yang tidak berfungsi belum tentu dalam kondisi runtuh. Sekali lagi gitu ya, jadi yang tidak berfungsi itu belum tentu runtuh atau rusak. Tapi biasanya secara faktual ketidakberfungsian ini pasti ada kaitannya dengan aspek strukturalnya tadi. Ini lingkup kegagalan bangunan ya, izin Bapak dan Ibu ya. Bangunan sipil yang telah diserah terimakan kepada pemilik dan sudah dioperasikan. Ini harus memenuhi public safety sesuai undang-undang. Antara lain memiliki SLF ya dari Pemda maupun pemerintah pusat. Kemudian dokumen perencanaan dan spesifikasi teknik dengan target performa yang disepakati, plus gambar konstruksi sebagai bagian dari kontrak sesuai SNI terakhir. Kemudian yang ketiga, dokumen administrasi pelaksanaan, ya, plus as-built drawing yang sudah ditandatangani, lolos uji beban yang dipersyaratkan, confirm oleh penilik ahli atau tim khusus yang ditugaskan. Ini biasanya juga terkait dengan SLF juga. Kegagalan bangunan terjadi karena overload ya, antara lain man-made cause, kemudian bencana alam, atau terjadi beban alam di luar target performa yang disepakati, gempa dan lain-lain, terkait dengan beban angin di luar target maksimal, banjir bisa karena hujan di luar target atau kurangnya maintenance, longsor karena hujan di luar target atau performa maksimal, malpraktek konstruksi atau mal maintenance, kegagalan fungsional karena peningkatan beban maksimal pada SNI terbaru. Karena seperti kita ketahui bersama ya, misalnya di bangunan gedung ya yang umumnya umur rencana paling tidak 50 tahun bahkan mungkin lebih, bisa jadi SNI gempanya yang tadinya sekian skala Richter, kemudian karena perkembangan teknologi dan seterusnya berubah menjadi lebih tinggi. Ini juga bisa saja berpotensi menciptakan kegagalan fungsional. Dan di bagian akhir ini saya kira ya ini tambahan saja bahwa sekali lagi teman-teman Bapak Ibu ya saya kira sebagian besar ini sudah tersertifikasi. Bagaimanapun juga tenaga kerja di sektor konstruksi ini betul-betul wajib memenuhi atau memiliki SIM-nya tanda petik ya. Kami mencatat beberapa regulasi terkait kewajiban memiliki sertifikat kompetensi ya, mulai dari Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian tentang Undang-Undang Nomor 11 2014 keinsinyuran, Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Ketenaga Listrikan, dan juga tentunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ini menegaskan memang wajib memiliki sertifikat. Ya, sertifikat ini sebagai SIM untuk kita berkiprah sebagai atau di bidang jasa konstruksi. Ini saya petik dari guru kami ya, Prof. Agus Taufik Mulyono ya, beliau menyandingkan regulasi terkait jasa konstruksi dan regulasi keinsinyuran ya, artinya
Yang satu ini praktik jasa konstruksi atau penyelenggaraan jasa konstruksi, yang satu adalah praktik keinsinyuran atau penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Saling terkait di sini. Ada early warning malpraktik di sini. Dua-duanya ada. Jadi kalau di jasa konstruksi ini bagaimana kita menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta peningkatan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini untuk di keinsinyuran disebutkan ya, tujuannya pengaturan keinsinyuran memberikan perlindungan pengguna keinsinyuran dan pemanfaatan keinsinyuran dari malpraktik keinsinyuran melalui proses penjaminan kompetensi dan mutu kerja insinyur. Penyelenggaraan keinsinyuran harus dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang berbaik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan. Ini ya asas pengaturan keinsinyuran ya. Asas pengaturan keinsinyuran ini meliputi profesionalitas, integritas, keselarasan, pemanfaatan, keamanan, keselamatan, etika, keadilan, berkelanjutan, kelestarian lingkungan hidup. Itu tadi semua tersampaikan di slide-slide sebelumnya. Sementara asas penyelenggaraan jasa konstruksi ini meliputi kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keselarasan, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, keamanan, keselamatan, kebebasan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Ini irisannya cukup kuat. Nah, dengan tenaga kerja mematuhi pentingnya sertifikasi, ya, kemudian juga ada antisipasi kegagalan bangunan, ada tim penilai ahli. Ya, kita berharap tentunya mutu pekerjaan hasil konstruksi ini bisa betul-betul berjalan sesuai kontrak, sesuai KAK, dan sesuai apa yang diinginkan. Terima kasih, saya kira itu pengantar. Saya berharap sekali ada diskusi. Ya, mau saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Idina Mara, STMT. Baik, langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat melakukan mengklik fitur raise hand yang telah tersedia di ini. Dan sebelumnya Pak narasumber, mohon izin saya akan membacakan beberapa chat yang telah masuk selama tadi paparan. Ya, yang pertama adalah dari Ibu Dwi Rahmasari. Ini bisa langsung dijawab apa langsung saja, maksudnya kita tidak tidak jangan terlalu berpanjang-panjang Bapak. Ini pertanyaan juga pertanyaan pendek semua. Bangunan dapat dinyatakan sebagai kegagalan bangunan jika bangunan itu sudah berusia berapa tahun, Pak? Nah, untuk kayak sekarang ini soalnya ada bangunan yang roboh, sedangkan bangunan tersebut masih dalam pemeliharaan 6 bulan. Apakah itu termasuk kegagalan bangunan atau tidak? Nah, itu dari pertanyaan dari Ibu Dwi. Langsung dijawab saja, Pak. Oke, baik. Makasih Ibu Dwi Rahmasari. Jadi gini, kegagalan bangunan itu tadi sudah kami jelaskan setelah FAO. Setelah FAO dengan notabene dia sudah beroperasi. Sekalipun baru beroperasi 1 bulan, kemudian terjadi kerusakan bangunan, itu bisa disebut kegagalan bangunan. Tetapi kalau dalam masa pemeliharaan, itu belum bisa dikatakan kegagalan bangunan. Masa pemeliharaan, kalau ada apa-apa itu masih disebut kegagalan konstruksi, dan itu mutlak tanggung jawab penyedia jasa. Akan tetapi di regulasi Permen PUPR, Ibu, ya, sampai dengan masa bangunan itu 8 tahun, 10 tahun, itu kalau ada keruntuhan atau kegagalan bangunan, itu bisa kita minta pertanggungjawaban dari penyedia jasa. Tapi tentunya jika saat gedung itu atau bangunan itu beroperasi, ada pelaporan masuk, kita sebagai penilai ahli akan melakukan verifikasi dan validasi dulu. Baru setelah itu dikatakan kategori kegagalan bangunan, baru kita bisa untuk melakukan telah lebih lanjut. Kurang lebih begitu, Pak Moderator. Baik, Bapak terima kasih. Langsung dilanjutkan dari pertanyaan dari Bapak Insinyur Agustono Puji Utama. Ini bertanya mengenai penyusunan asbir dokumen, Pak. Terdapat minimal 3 item di atas yang menjadi kewajiban mutlak kontraktor. Apakah itu menjadi kewajiban mutlak kontraktor pelaksana saja atau melibatkan keberadaan konsultan MK? Untuk asbir drawing, Pak, Oke, apakah ya.
kewajiban kontraktor saja atau ada keterlibatan konsultan? Ya, asbul dokumen, Pak, asbul dokumen. Asli Jadi dokumen ya ya, maaf maaf. asbul dokumen ini kan ya ini kan bagian dari pelaksanaan. Jadi tanggung jawab kontraktor. Akan tetapi bisa saja melibatkan konsultan MK, bisa saja. Tergantung juga kan dari pemberi tugas ya, pemberi kerja itu MK harus terlibat ya, harus terlibat juga di penyusunan asbul dokumen, sah-sah saja. Tetapi kalau kita bicara asbul dokumen ini tanggung jawab dari pelaksananya. Tapi boleh saja melibatkan konsultan MK. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan kedua masih dari Pak Agustono. Setelah diterbitkan FHO ditatangani, apakah menjadi kewajiban owner untuk mengurus SLF setelah FHO? SLF itu kewajiban Oke, siapa sih Pak? ya, jadi gini, ini memang masing-masing punya ini ya. Jadi kalau bicara PMPM itu memang tidak menyinggung, secara teoritis tidak menyinggung SLF. Dan kita ya di jasa konstruksi ada regulasi Permen PUPR nomor 3 tahun 2020. Ini penyempurnaan tentang SLF tadi. Nah, eh, ini yang Pak Agus Tono Iya ini ya, Pak. setelah diterbitkan FAO ditangani kewajiban owner untuk mengurus SLF. Jadi SLF ini memang pemilik atau pengelola bangunan tersebut yang harusnya menyadari pentingnya SLF. Karena sebelum bangunan ini beroperasi ya untuk memastikan layak fungsi ya salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan SLF tadi. Nah, siapa yang harus harus apa ya harus melaksanakan ya saya kira pemiliknya yang harus melaksanakan. Apakah harus ada? Saya menjawabnya begini, intinya ada regulasi Permen PUPR nomor 3 tahun 2020 tentang kewajiban SLF. Saya nggak berani jawab lebih ya Pak Moderator ya, itu seperti itulah. Karena kalau bicara Iya Pak. secara faktual masih banyak sekali bangunan di negara kita yang belum memiliki SLF. Secara faktual seperti itu. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya jawabannya. Makasih. Baik Pak, dilanjutkan dengan dari Bapak Dedi Limbong bertanya, dalam RAB tidak tercantum biaya uji. Bagaimana agar bisa kita tahu mutu tersebut telah sesuai? Nah itu Pak. Dan kontraktor tidak mau tes lab, alasannya karena tidak ada di RAB, seperti itu. Uji apa dulu ini? Sepertinya tes lab terkait dengan uji lab Pak. Belum mungkin material ya. Ya, ya Ah, harus. Ya itu kan itu pentingnya PCM itu, Pak ya. PCM itu kan untuk tadi ada beberapa poin kan. Salah satunya adalah kepastian selain SMKK bicara mutu juga harusnya sih tetap harus ada. Ini kesempatan untuk melakukan CCO menurut saya. Jadi apapun tetap untuk memastikan volume dan mutunya ya harus dilakukan uji ini. baik Pak, ini Ada juga yang masih ada. terlewatkan itu Pak Moderator Iya, Pak di iya Pak. Saya sedang men-tracing lagi ini karena banyak sekali ini. itu Pak Kemudian Benyamin Pak, Benyamin nah ya, Bayaseran itu eh, kalau nggak salah. Pak Benyamin Beberan juga bertanya. Ini sudah saya tandai untuk pertanyaan ini. Saat bangunan selesai dan belum digunakan, terjadi musibah atau kerusakan, maka bangunan itu dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan atau apa Pak? Mungkin arahnya ke sana ya. Da, apakah bangunan tersebut termasuk dalam bentuk kegagalan bangunan? Silakan Pak. Oke, Pak Benyamin, makasih ya. Jadi saat bangunan selesai dan belum digunakan terjadi musibah atau ya mungkin runtuh atau gimana ya. Prinsipnya adalah starting point-nya adalah FHO-nya. Kalau selesai tapi belum FHO, tidak bisa dikategorikan kegagalan bangunan. Kami belum lama ini, beberapa bulan yang lalu juga menangani di Kabupaten Sukabumi, tapi kami tidak mau menyebutkan ya apa dan lokasinya persisnya di mana, karena kebetulan 3 tahun
3 tahun kontrak dengan kontraktor yang berbeda. Ada yang sudah FHO, ada yang belum beroperasi, karena belum tuntas. Nah, setelah kami verifikasi tetap tidak bisa disebut kegagalan bangunan. Kami menyarankan untuk diserahkan kepada Komite Keselamatan Konstruksi. Kami menyarankan gitu. Nah, ini juga begitu. Kalaupun FHO-nya belum, maka tidak bisa disebut kegagalan bangunan. Tetapi kalau FHO-nya sudah ada, walaupun dia belum beroperasi secara resmi, kemudian terjadi musibah ya atau bencana alam, nah bisa saja itu disebut kategori kegagalan bangunan. Tapi tentu ketika laporan masuk, kami melakukan verifikasi dan validasi. Seandainya itu memenuhi syarat kegagalan bangunan, baru kami akan melakukan kajian atau penilaian. Dan bisa saja penilaiannya menyebutkan bahwa penyebab kegagalan bangunan ini adalah murni karena bencana alam. Bisa saja seperti itu. Tapi starting point-nya adalah FAO dan gedung itu beroperasi. Gitu, Pak. Nah, baik Pak, ini terkait dengan masa pemeliharaan juga, PHO dan masa pemeliharaan. Dari Bapak Marcelino, izin bertanya, jika sudah PHO dan masa pemeliharaan, terdapat item pekerjaan yang hilang, dicuri Pak, ini dicuri, seperti contohnya guardrail, lampu jalan, atau attachment lain yang berada di proyek tersebut. Apakah menjadi tanggung jawab penyedia jasa saat untuk final handover? Iya, ya intinya gini, intinya PHO ke FHO itu kan secara kelaziman itu masih tanggung jawab pelaksana ya, PHO ke FHO. Apapun entah karena kehilangan atau apa, ya kalau di luar kendali seperti ini ya saya kira ya mungkin dilaporkan saja kalau ada kehilangan barang-barang atau material. Tapi prinsipnya secara kontrak dan secara konseptual PHO ke FHO itu tanggung jawab dari pelaksana. Baik. Mungkin ada ini Pak, mungkin mau ada yang resen Pak, mungkin bisa di. Iya, nanti, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung pada narasumber kita dapat menggunakan fitur raise. Saya mengundang Bapak Ibu peserta, Bapak Sarifudin. Silakan Bapak Sarifudin untuk meng-unmute dan langsung bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Silakan Bapak. Ya, baik, Pak Fadilah, kedengaran ya, Pak? Jelas Pak, jelas Pak. Oh, Ya, baik, Pak. ya. Izin Pak Fadilah, saya langsung ke Pak Edi ya. Mangga, mangga. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Izin Pak, mohon pencerahan ini. Misalnya eh, masa pelaksanaannya selesai 30 November misalnya, Pak. Terus dilakukan pemeriksaan lapangan 3 pihak, kontraktor pelaksana, konsultan, sama PPK. Nah, terus dibikinkan berita acara bahwa selesai pekerjaan, Pak, sudah 100%. Kemudian kan diajukan ke tim PHO untuk turun pemeriksaan, Pak. Nah, Ya. pada saat pemeriksaan itu, tim PHO ada yang direkomendasikan untuk misalnya diperbaiki atau apa, baru ditandatangan berita acara PHO-nya, Pak. Nah, eh, apakah rentang waktu itu, Pak, tidak dianggap masa keterlambatan, Pak? Misalnya berita acaranya ditandatangani 1 minggu kemudian, Pak. Padahal masa kontraknya kan katakanlah berakhir 30 November, tapi berita acara PHO ditandatangani di tanggal 7 Desember, Pak. Nah, nanti kan ada range waktu itu dianggap, apakah tidak dianggap sebagai keterlambatan itu, Pak, yang selama 7 hari itu, Pak? Atau Oke. kita bikin tanggal PHO tanggal mundur, Pak, sesuai berita acara pemeriksaan tadi tanggal 30 November, Pak. Nah, Ya, kemudian ya. jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan, Pak, yang
akibatkan oleh misalnya curah hujan tinggi, terjadi banjir. Nah, bagaimana menentukan kriteria misalnya kalau ada kerusakan, apakah itu ditanggung oleh kontraktor atau di luar tanggungannya kontraktor, Pak? Misalnya terjadi bencana banjir. Nah, apa tolak ukurnya itu, Pak? Kemudian yang ketiga, Pak, izin masalah kegagalan bangunan. Nah, biasanya kan kalau pekerjaan selesai, biasa bangunannya sudah langsung difungsikan, Pak. Nah, sementara masa tanggungan kegagalan bangunan kan biasa sampai 10 tahun, Pak. Nah, ketika misalnya anggaplah di tahun ke-9 misalnya, Pak, terjadi kerusakan parah. Anggap saja misalnya jalan, Pak. Kan jalan sudah begitu selesai dikerja biasa langsung difungsikan, Pak. Nah, ketika terjadi kerusakan parah akibat difungsikannya jalanan itu, apakah dianggap satu kegagalan bangunan dan apakah menjadi tanggungannya kontraktor pelaksana, Pak? Izin, Pak, itu 3, mohon pencerahan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, langsung disampaikan kepada Bapak narasumber. ya. Ini saya mencatat ada 3 pertanyaan inti. Yang pertama, jika PHO ditandatangani setelah masa kontrak berakhir, itu bagaimana teknisnya? Apakah dinilai sebagai keterlambatan atau bisa dilakukan tarik mundur tanggal gitu Pak untuk PHO ini? Seperti itu. Ya, baik. Coba saya respon ya, Pak Sarifudin. Ini borongan ini pertanyaannya. Iya. Bapak dari mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Iya, Pak. Saya salah satu pelaku usaha, Pak, di Oke. Kota Parepare, Sulsel, Di Pak. mana? Sulawesi Oke, Selatan tuh baik. Pak. Ya, Iya, Pak. Sulawesi Selatan ya, Pak ya. Baik. Saya mencoba merespon ya, Pak ya, terkait dengan kalau kita bicara bahasa hukum ya 30 November itu saya tangkap batasnya, Pak ya. Sehingga Iya, Pak. otomatis ketika ada perubahan atau apapun ya otomatis memang telah melebihi batas kontrak 30 November tadi. Ya, bahasa hukumnya ada keterlambatan, tetapi seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, di konstruksi ini kan utamakan mediasi, utamakan kesepakatan lah. Artinya bisa saja dengan kondisi tahu sama tahu untuk kepentingan bersama, bisa saja seperti yang Bapak sampaikan tadi, udah deh tetap ditandatangani di backdate di tanggal 30 November sehingga semua berjalan dengan lancar. Kan kita sementara kan nggak kepingin bangunan ini ada sesuatu kerusakan atau apapun ya Pak ya. Kalaupun ada perbaikan, Bapak menunjukkan itikat baik, itu kalau saya pribadi menilai sudah luar biasa Pak. Jadi diselesaikan secara internal, mediasi atau sejenisnya untuk menyepakati tetap ditandatanganinya di masa akhir 30 sehingga tidak ada penyebutan keterlambatan. Saya kira utamakan itu saja Pak. Nah, yang nomor 2 ini, wah ini nomor 2 ini memang agak tentang kejadian force major ya, atau kejadian bencana major, di ya, masa major. PHO. Ini Pak, di kontrak pasti ada istilah force major di kontrak. Pasti ada, saya yakin lah 90% ada. Tapi memang sebagian besar itu tidak diatur detail. Jadi kalau Bapak apa Pak yang menjadi ukurannya, ya harusnya memang diatur detail. Tapi gampangnya gini Pak, kita misalnya banjir, kita punya data curah hujan atau banjir tahunan. Ketika memang yang terjadi saat itu melebihi kenormalan, berarti itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Atau ketika terjadi gempa misalnya di Parepare rata-rata sekian skala Richter. Ternyata pada saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, orang saya kira sudah paham kok ini memang gempanya dahsyat luar biasa. Tapi memang di kontrak
sebaiknya memang ada lebih rinci, lebih detail lagi gitu. Tapi secara umum pasti sudah mengatur istilah force majeure di kontrak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kurang lebih. Walaupun ini ya, tadi Bapak menyebutkan kerusakan dalam masa pemeliharaan ya, Pak ya. Dalam Pemeliharaan masa pada saat ya. pemeliharaan. Ya. Kalau bicara masa pemeliharaan kan masih tanggungan kontraktor. Masih tanggungan kontraktor, dan terkait dengan force majeure tadi, ya barusan seperti saya sampaikan, Pak. Ini cukup susah, Pak, kalau menentukan kriterianya gitu, Pak. Tapi kalau saya secara keilmuan ya, sesuatu yang terjadi itu di luar kejadian yang biasa. Banjirnya di luar kejadian biasa bertahun-tahun, gempanya terjadi di luar kebiasaan bertahun-tahun, itu sudah melebihi ambang batas. Kurang lebih gitu, Pak ya, saya. Yang ketiga langsung ya Pak Fadil ya. Langsung Pak, iya Moderator ya. silakan. Ya, kegagalan bangunan. Ya betul Pak. Ini Pak Saripudin saya kira sudah cukup memahami. Sampai dengan 10 tahun memang menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa. Akan tetapi memang sekali lagi mekanisme dari kami ya, dari penilai ahli itu ada kegagalan bangunan, kemudian ada pelaporan masuk ke kami melakukan validasi dan verifikasi, kemudian kami bertugas untuk menelaah. Dari hasil telaah itulah salah satu putusannya adalah siapa yang bertanggung jawab. Walaupun sudah ada ketentuan sampai dengan 10 tahun adalah penyedia jasa. Tapi kita ketahui bersama Pak, khusus jalan memang ini masalah paling klasik ini Pak menurut saya Pak. Beda kalau dengan gedung itu kan, kalau runtuh satu halaman itu Pak. Tapi jalan sepanjang berapa kilo Pak, satu lubang saja itu kalau mau dipermasalahkan secara politis bisa kena itu Pak. Berapa kali Pak laporan yang masuk Pak dari Provinsi Jambi, dari Provinsi Lampung gitu Pak ya. Tetapi ya bahasa ininya politis juga Pak akhirnya. Tapi memang saya akui Pak, khusus jalan ini agak dilematis ya, karena umur jalan pun tidak selama umur bangunan gedung atau gudang. Jadi, tapi prinsipnya penilai ahli yang memang ditugaskan itu akan menilai secara komprehensif siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Kurang lebih gitu Pak ya, saya menjawabnya Pak ya, untuk kegagalan bangunan ini. Mudah-mudahan terpuaskan Bapak. Makasih Pak. Baik Bapak, izin menanyakan ini di kolom chat juga masih tersedia beberapa pertanyaan yang akan Silakan, kita bahas Pak. bersama. Dari Bapak Ucok Perdana, apakah penilai ahli kegagalan bangunan bisa mendapat penugasan dari aparat penegak hukum atau hanya dari pemerintah saja, dalam hal ini pemerintah? Nah, ini saya langsung sambut nih Pak pertanyaannya. Tentang penilai ahli kegagalan bangunan, ada prosedur khusus nggak Pak? Atau proses khusus nggak, persyaratannya untuk menjadi seorang penilai ahli? Oke, baik ya. Pak Ucok, jadi penilai ahli ini dibentuk oleh Kementerian PU, dulu PUPR ya, sekarang PU, dan ditugaskan oleh Kementerian PU. Sehingga apakah APH boleh menugaskan penilai ahli? Secara hukum tidak boleh. Tetapi kalau aparat penegak hukum memerlukan bantuan penilai ahli untuk case tertentu, bisa saja, tapi dengan catatan penilai ahli ini wajib menanggalkan bajunya sebagai penilai ahli. Dia murni sebagai ahli di bidang kategori tertentu, ahli jembatan, ahli gedung, dan seterusnya. Bisa saja secara personal, tetapi penilai ahli ini murni penugasannya oleh pemerintah melalui Menteri PU. Kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya ya, ini menarik ini Pak Fadil, moderator, untuk menjadi penilai ahli, sebenarnya tidak ada persyaratan yang khusus Pak ya. Jadi PU, Kementerian PU melalui LPJK itu setiap tahun itu sepengetahuan kami itu melakukan rekrutmen untuk penilai ahli. Jadi penilai ahli itu diadakan pelatihan kurang lebih 1 minggu. Setelah pelatihan nanti ada ujinya, uji teknis maupun uji manajemennya, dan uji psikologis juga. Dan kalau memang memenuhi syarat baru bisa masuk sebagai tim penilai ahli, forum penilai ahli. Nah, kalau persyaratan secara pendidikan itu minimal sarjana,
dan memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK minimal ahli media. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya. Kami memerlukan memang beraneka penilai ahli. Kami sendiri ada beberapa latar belakang ya Pak Moderator, ada yang dari akademisi, ada yang dari praktisi, ada juga yang dari aparatur sipil negara atau ASN, kemudian juga beraneka wilayah juga gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi memang ada beberapa provinsi yang masih sangat minimalis penilai ahlinya. Yang mudah-mudahan nanti ke depan komposisinya bisa lebih merata lagi. Saat ini hanya di daerah-daerah atau provinsi tertentu yang penilai ahlinya cukup cukup banyak. Itu mungkin kurang lebih Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini terima kasih penyampaiannya cukup jelas. Dari Bapak Mirza masih ada pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai service excellence yang kita berikan kepada owner di luar masa pemeliharaan atau setelah selesai masa pemeliharaan? Bentuknya seperti apa Pak service excellence nih? Service excellent ini gimana Pak? Ini maksudnya nih. Nggak tahu ini Bapak Mirza Pak Mirza mungkin bisa menyampaikan mungkin ini. Silakan Izin, Pak. menyampaikan Ya, langsung Pak kalau ke secara harfiah moderator, kan artinya kan ke service narasumber. yang luar biasa ya, service yang Betul. luar biasa. Izin Pak. Ya, saya Mirza, kira Pak. kalau sudah Ya oke silakan ya Pak Mirza, udah oke. silakan bergabung Nah, di. Izin bertanya nih kepada Pak narasumber, maksud Silakan. dari Ya service silakan excellent ini Bapak. Pak. Biasanya permintaannya tuh mulai dari pemeliharaan kecil Pak. Misalnya kalau dari gedung kan ada keretakan itu Pak yang minor lah Pak. Itu kan ya Pak. Bagaimana menurut Ya. Bapak pendapat Bapak? Ya, kalau dalam rangka misalnya ada kerusakan minor pun ya itu wajib Pak, saya kira wajib. Jadi kan dalam masa pemeliharaan ini masih tanggungan penyedia jasa Pak, di mana-mana kan seperti itu. Kalau setelah Sehingga berakhir Pak, pertanyaan Pak Mirza tadi setelah berakhirnya masa pemeliharaan itu. Ya, betul, Pak. setelah di luar Berakhir masa pemeliharaan ya, setelah di luar masa pemeliharaan ya gini Pak, bahasa hukumnya kan sudah nggak wajib bahasa hukumnya. Tapi kalau memang mau memberikan servis lebih, ya sah-sah saja sih Pak. Siapa tahu kan menjadi ini ya, apa ya? Karena tidak semua pekerjaan sektor konstruksi itu dari pemerintah kan memberi kerjanya. Bisa saja dari pihak swasta memberikan pekerjaan dan pihak swasta terkadang bagian dari saling percaya atau merasa puas terhadap service excellent itu bisa saja kita manfaatkan sehingga kedepannya pekerjaannya terus bisa continue gitu Pak. Sah-sah saja lah menurut saya. Oh, terima kasih Pak. Karena kalau kami kan lebih banyak di sektor swasta Pak ya. Jadi kita ini juga menghindari ada yang namanya fraud gitu Pak. Jadi kita juga jaga-jaga ini Pak. Apakah service excellence yang kita berikan ini apa masuk kategori fraud atau tidak gitu Pak. Terima kasih Pak. Pendapatnya Pak. Apalagi itu kalau permintaan dari owner Pak. Misalnya setelah ya, selesai dioperasikan, ya tiba-tiba ada bocor atau retak minor, hubungi Bapak nih sebagai kontraktor ya. Bapak, oh ya ini masih kami siap. Kan saya kira itu bagian dari service excellent. Oke saja Pak menurut saya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Mirza. Baik Pak, langsung disambung saja dengan pertanyaan dari Bapak Wibi. Kenapa developer rumah subsidi 36 mewajibkan adanya sertifikat keahlian bagi perusahaan developer tersebut, Pak? Gini, jadi kembali lagi ke tadi ya, regulasi di slide saya bagian akhir itu bahwa dari Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Tensinyur itu mewajibkan tenaga kerja untuk memiliki sertifikat keahlian. Kita tidak melihat tipe 36 atau apapun, karena kalau kita bicara membangun tipe 36 itu, kalau mindset saya adalah itu membangun sebuah klaster atau perumahan. Sehingga membangun perumahan atau klaster bukan hanya rumahnya ya, tapi ya memerlukan tenaga ahli, itu sertifikat keahlian. Gitu. Tinggal apa keahliannya yang menyesuaikan saja, gitu. Apakah cukup lebih mudah teknik bangunan gedung atau apapun. Saya kira gitu Pak Fadil. Baik Bapak, masih ada pertanyaan lewat kolom chat dari Bapak Insinyur Deki. Menyoroti kasus kegagalan gedung Menara Saidah, bagaimana sisi terbaiknya Pak? Oke, iya ini beberapa kali disinggung ini ya. Iya Pak.
Kalau nggak salah di webinar kemarin pun sempat disinggung ya Menara Saidah. Memang sudah ada rencana untuk pembongkaran, tetapi info yang masuk mohon diralat kalau ada yang tahu ya, belum ada yang memenuhi syarat untuk tenaga ahli pembongkaran. Saya nggak tahu persis, tapi yang pasti Menara Saidah itu sudah dikosongkan, tidak berfungsikan lagi. Tapi memang inisiasinya ini harusnya dari pemilik atau pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah Pemprov DKI. Pemprov DKI. Saya kira begitu ya. Baik, dari Bapak Kristianto, lembaga apa yang bertugas untuk melakukan penilaian kegagalan bangunan pada bangunan swasta atau privat? Kemudian apa kriteria yang jadi dasar bangunan dikatakan mengalami kegagalan? Misal 50% bangunan rusak atau seperti apa Pak definisi kegagalan itu? Bagaimana prosedur setelah bangunan dikatakan mengalami kegagalan? Apakah hanya demolish saja atau ada solusi lain yang bisa diterapkan? Ya Pak, seperti itu dari Bapak Kristianto. Pak Kristianto, saya mencoba menjawab satu-satu ya Pak ya. Jadi, Silakan Pak. tapi perlu saya samakan persepsinya dulu ya Pak Kristianto, bahwa kegagalan bangunan ini ketika bangunan sudah FHO dan sudah difungsikan, Tahap operasional ya Pak ya. sehingga baik bangunan swasta ataupun privat atau pemerintah, kalau ditanya siapa yang menilai kegagalan bangunan, ya adalah penilai ahli kegagalan bangunan yang dibentuk oleh Kementerian PUPR melalui LPJK. Itu Pak ya. Tapi dengan catatan ya, kegagalan bangunan ini setelah FHO dan bangunan beroperasi. Kriterianya apa? Kriterianya memang ada banyak ya, dari aspek struktural maupun fungsional. Tidak memunculkan angka berapa persen ada kerusakan struktural. Ini kan misalnya ada strukturnya ya, apakah harus 50%? Tidak harus. Jadi ketika ada suatu kegagalan bangunan, kemudian ada pelaporan yang masuk ke kami akan menanggapi dan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa oh iya, ini bangunan ini adalah kategorinya adalah kegagalan bangunan. Itu ya Pak ya, jadi nggak harus 50%. Kemudian bagaimana prosedur setelah bangunan dikatakan kegagalan? Tadi sudah kami sampaikan, jadi kegagalan itu setelah terima bisa jadi ada dua aspek struktural maupun aspek fungsionalnya. Kalau secara struktur misalnya ada rusak, ada retak atau apapun gitu ya, fungsional itu kenyamanan penggunaannya ya, yang tadinya atau bangunan secara utuh terlihat bagus, tetapi di perencanaan memuat untuk menahan beban sekian ton ternyata hanya separuhnya, itu bisa dikategorikan gagal fungsi. Jadi balik lagi ya dengan pertanyaan Bapak ya, bagaimana prosedur setelah bangunan dikatakan kegagalan, kan akan terlihat dari gagal fungsi atau ada gagal strukturnya. Itu kurang lebih ya Pak Kristianto ya. Jadi mulai dari pembiaran paling sederhananya, kemudian retrofitting ya Pak ya, bisa dilakukan retrofitting, perkuatan struktur, kolom jacketing seperti itu, atau mungkin sampai dengan dipugar seperti itu ya Pak ya. Tahapannya itu bisa banyak berdasarkan Bisa seperti itu. rekomendasi dari tim penilai. Ya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ucok Perdana. Ini mengenai penilaian dari tim penilai ahli kegagalan bangunan yang di hiring atau di bawah kontrak dari APH, apakah dapat dijadikan dasar tuntutan hukum? Oke. Saksi. Jadi gini Pak Ucok ya. Gini, sekali lagi secara personal kalau kami penilai ahli ini diminta untuk ikut dilibatkan, kami harus menanggalkan baju kami sebagai penilai ahli. Tapi kami bertugas sebagai seorang ahli. Nah, kalau seorang ahli, apakah bisa dijadikan dasar tuntutan oleh APH? Ya boleh-boleh saja, Pak, seorang ahli. Tapi kami bukan penilai ahli, Pak, di sini kategorinya. Karena sekali lagi penilai ahli ini hanya ditugaskan oleh menteri.
Dan hasilnya pun kami berikan laporkan kepada menteri. Kalau APH butuh laporan kami, mintalah ke menteri, bukan minta ke kami. Nah, apakah diizinkan nanti hasil kerja kami itu dipakai untuk tuntutan dasar hukum? Boleh. Tapi kalau kami kan ada 400-an orang, Pak, penilai ahli di seluruh Indonesia, ada 400-an orang. Bapak katakanlah ngajak salah satunya gitu ya, salah satunya untuk terlibat di sebuah case sudah ada dengan APH. Nah, otomatis dia nggak bisa bawa-bawa nama sebagai penilai ahli, tapi dia sebagai seorang ahli. Ahli apa ya? Tergantung case-nya, Pak. Ahli jembatan, ahli gedung atau ahli apapun, ya silakan saja dipakai untuk tuntutan dasar hukum. Kurang lebih gitu ya, Pak Ucok, biar tidak miskom atau mispengertian. Atau Pak Ucok ingin bertanya secara langsung, silakan Pak. Ini kayaknya Ya Pak, silakan izin. Pak Ucok. Oke, silakan Pak Ya Ucok. Pak, Ya, ya Pak, terima kasih Pak Idi. Jadi ya. kalau semisal apa namanya penilai ahli menanggalkan bajunya, berarti kan statusnya sebagai ahli gitu Pak ya. Iya. Nah ini kan kalau ahli ini kan kita banyak Pak di Indonesia ya. Misalkan saya juga mempunyai misalkan SKK yang level madya, kan bisa juga dikatakan ahli gitu. Tapi kan keahlian kita tuh yang kita ucapkan itu kan satu orang dengan orang yang lain kan, ahli satu dengan ahli yang lain kan bisa berbeda-beda Pak. Nah, Betul. Ya. apakah ini menjadi apa namanya? Karena berbeda-beda pendapat saya dengan pendapat ahli lain tentu berbeda untuk menilai satu kasus gitu Pak. Apakah ini memang apa? Karena kan kayak IPH itu sekarang itu kan Pak banyak saya dengar menggiring tenaga ahli, bukan dari yang apa namanya tim penilai gitu. Nah ini kan menjadi rancu kadang-kadang di kita di daerah gitu kan. Oh dapat menurut pendapat ahli ini begini gitu kan. Tapi kan sebenarnya menurut kita sih penilai ahli ini harus yang ditentukan dari pemerintah yang menyatakan bahwasannya bangunan itu Terputus ya, Pak Fadil ya? tidak apa namanya Pak. tim ahli gitu bahwa bangunan itu tidak layak atau tidak layak untuk dipergunakan segala macam gitu Pak. Jadi itu kira-kira menurut kita Pak. Mohon pandangannya Pak gitu kan. Iya. Ya, paham saya Pak. Ini saya kira salah satu bentuk keseruan ini ya Pak ya di APH Pak ya. Memang dimanapun juga seperti itu Pak. Ada pembela, ada penuntut ya, ada masing-masing punya ahli untuk mempertahankan argumen masing-masing. Justru disitulah proses hukum terjadi. Dan sekali lagi memang kalau sudah ranahnya seperti ini, penilai ahli itu tidak akan ikut-ikutan Pak. Pasti tidak akan ikut-ikutan. Kalaupun ada orang per orang yang ikut serta dari penilai ahli, maka sudah sesuai dengan ketentuan wajib menanggalkan Pak, wajib menanggalkan bajunya. Jadi betul-betul murni sebagai ahli. Ya ketika ada perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan, ya hal yang lumrah menurut saya Pak untuk diperdebatkan dalam sebuah proses hukum. Saya kira tinggal pandai-pandainya kita menelaah sebuah case dengan sebaik-baiknya lah, dengan keahlian dan mindset serta pemikiran masing-masing Pak. Dan saya kira pasti orang punya argumen masing-masing Pak, pasti. Tapi syarat sebagai ahli tentu harus dipenuhi. Apa ya tadi itu Pak, yang paling gampang adalah kepemilikan SKK tadi Pak. Itu sudah mempertegas bahwa kita berkompeten. Kalau dulu kan SKA ya, sekarang SKK. Ada yang mau ngomong keluar segala macam kayak gitu, tapi ternyata nggak punya SKK, ya percuma Pak. Karena kan balik lagi negara kita NKRI itu kan negara hukum ya. Segala sesuatunya pasti perlu dasar hukum atau bukti hukum. Gitu Pak. Baik, ini bisa pembahasan tersendiri nih Pak dalam materi di kesempatan aspek datang, hukum nih, ya Pak ya, aspek hukum konstruksi ya Pak ya. Pak Ucok. Iya Pak, makasih Pak. Baik. Oke. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ade Novrianto Paulin. Apakah wajib untuk mencantumkan umur bangunan pada dokumen teknis atau SLF? Apa perlu dibedakan bangunan lama atau bangunan baru yang sudah selesai dibangun PBG SLF? Iya. Itu pertanyaan dari Pak Ade. Ini menarik ini Pak. Iya, menarik.
Kalau bicara secara konseptual, iya Pak, umur rencana itu wajib. Secara konseptual, kita hitung-hitungan belajar kuliah bertahun-tahun itu mesti untuk salah satu ukurannya kan umur rencana ya. Cuma memang secara faktual, khususnya mohon maaf nih ya, di daerah-daerah kadang melewati umur rencana. Nah, jadi sekali lagi sebaiknya tetap ada Pak gitu. Nah, untuk SLF ya, SLF bangunan lama atau bangunan baru, gini, saya agak sedikit panjang cerita. Secara faktual memang masih banyak gedung-gedung di negara kita ini, di berbagai daerah ini belum ada SLF. Itu masih cukup banyak. Dan kalau melihat dari regulasinya yang ada, seingat saya itu yang pertama itu di tahun 2017, yang kemudian disempurnakan diupdate lagi di tahun 2020 ya mengenai SLF tadi. Artinya memang bangunan yang awal yang lama sekali itu ya saya kira wajar tidak ada SLF-nya. Tapi ya sekali lagi ya kesadaran bagaimana kita atau pemilik gedung, pemilik bangunan ini untuk melakukan uji SLF tadi untuk memastikan gitu kan, kita perlu nyaman, perlu aman, perlu selamat. Kita santai gitu menggunakan gedung yang kita pakai. Saya kira gitu saja Pak, mungkin bisa menjawabnya Pak. Ya. Terima kasih Bapak narasumber atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya ini sudah tidak ada backlog chat mengenai pertanyaan. Jadi Itu Bapak masih ada Ibu, Pak di Pak Abdul Aziz itu Pak, masih ada. oh baru ada yang baru lagi Ya, sebentar. Pak Abdul Dari Aziz. Bapak Abdul Aziz baru. Izin bertanya Pak, satu bangunan selesai dibangun dan sudah dilakukan FHO, tapi tidak difungsikan. Apakah bangunan tersebut gagal atau ya, apakah dapat disebut dengan kegagalan bangunan? Kalau tidak dipakai, Oke. bangunannya jadi tidak dipakai. Ya, ya. Gini Pak, untuk starting penilaian kegagalan bangunan itu setelah FHO. Setelah FHO, jadi kalau memang sudah FHO, tetapi bangunan itu tidak difungsikan. Nah, ini tidak difungsikannya kenapa? Apakah karena memang belum difungsikan atau tidak difungsikan karena terjadi sesuatu? Ini yang perlu diklarifikasi nih oleh Pak Abdul Aziz ini. Anda nggak Pak Abdul Aziz ini? Pak Abdul Aziz bisa mengklarifikasi yang dimaksud seperti apa? Maksudnya begini Pak, di Indonesia itu terjadi beberapa kegiatan bangunan yang sudah selesai, tetapi sampai saat ini belum berfungsi dengan layak, tetap sudah di FHO. Sebagai contoh Pak, Bandara Kertajati itu kan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Apakah itu disebut kegagalan bangunan atau bagaimana? Oh, Iya. ya, itu kalau contohnya adalah Bandara Kertajati, ya itu tidak bisa disebut kegagalan bangunan, Pak. Tapi dia memang gagal fungsinya itu karena marketingnya, pasarnya salah. Itu sama Pak seperti kami dulu pelatihan beberapa tahun yang lalu ketika LRT di Palembang itu dianggap sepi penumpang. Ini gagal fungsi nih, ini jadi perdebatan. Ya tidak juga. Itu pasar itu tidak masuk kategori kegagalan bangunan. Ketidakberlakuan atau pasar yang berkurang, baik Kertajati dulu LRT Palembang juga kurang, itu bukan masuk kategori kegagalan bangunan, bukan Pak. Tapi kan begini Pak, sebelum bangunan itu direncanakan dan dilaksanakan sudah disurvei semua Pak. Artinya dari segi kelayakannya, dari segi marketingnya, dari segi anunya. Tapi ternyata pada saat bangunan itu sudah jadi, ternyata tidak berfungsi. Ada beberapa pasar juga Pak misalnya. Karena untuk memindahkan misalnya seseorang penjual ke pasar yang baru itu, dari tempat menjualnya semula itu agak agak susah Pak. Artinya begini, kan
kita itu membangun, ada perencanaan, ada studi kelayakan, ada studi ini AMDAL, ada studi ini lainnya. Tapi pada saat selesai bangunan itu ternyata dia tidak difungsikan dengan baik. Tapi ini sudah artinya bangunan itu layak, Pak. Bangunan itu sudah PHO, tapi ternyata fungsinya tidak ada. Bagaimana itu, Pak? Tidak ada, iya. Iya, ya, salah survei itu, Pak. Salah survei pemasaran itu, Pak. Karena semua unsur gagal fungsi sama gagal struktural itu tidak terpenuhi, Pak, di kegagalan bangunan. Jadi memang apa ya? Kalau dari kami itu ya dari penilai ahli itu tidak masuk kategori kegagalan bangunan. Untuk bangunan yang sudah bisa berfungsi, secara strukturnya juga sudah oke, ya hanya karena dia tidak laku atau bahkan tidak berfungsi, Pak ya, tidak berfungsinya karena kondisi pasar, ya tetap tidak bisa dikatakan kegagalan bangunan. Itu, Pak. Baik, Bapak Abdul Aziz, terima kasih atas diskusinya. Ada yang ditambahkan, Pak? Atau sudah cukup untuk diskusi Ini Pak kali Abdul ini? Aziz curhat ini, Pak Abdul Iya, Aziz. curhat, Pak. Dari Ternate, Pak ya. Jelas, Pak. Artinya begini, Pak. Artinya Betul, Pak. Kementerian PUPR selaku stakeholder untuk konstruksi, Pak, harus memahami itu. Kenapa? Karena banyak anggaran terbuang gara-gara itu. Iya. Kita prihatin nih, Pak, dalam kondisi negara kita. Bukan karena bagaimana, Pak. Itu aja sih. Ya, Terima baik. kasih, Pak, Siap, Pak. atas Betul, Pak. penjelasannya. Ya, oke, Pak. Baik, terima kasih Bapak Abdul Aziz. Masih ada pertanyaan dari Bapak Andre Irawan. Untuk dokumen quality sampai berapa lama disimpan oleh kontraktor, Pak? Dokumen-dokumen Untuk quality. Ya kalau ketentuan berapa lamanya memang nggak. Setahu saya tidak ada ya Pak ya ketentuannya ya. Tidak Cuma baiknya pengarsipan itu kan salah satu ini Pak ya, salah satu budaya kerja. Ya kelemahan kita memang dalam bentuk dokumen Pak, kelemahan kita. Itu harus kita akui. Nah saya ambil contoh di kami Pak ya, di penilai ahli kegagalan bangunan. Salah satu yang kami telaah di awal itu adalah kelengkapan dokumen, baik sertifikat tanah, keabsahan tanah dan seterusnya ya Pak ya, aspek drawing, dan itu sulit sekali Pak, sulit sekali. Itu harus kita akui Pak, kelemahan kita salah satunya adalah dokumentasi. Makanya budaya kerja kita itu ya sebaiknya ya disimpan Pak sebaik-baiknya. Dan ya mungkin agak beruntung juga ya kita, bukan beruntung, lebih ada hikmah ya zaman COVID ini, mau nggak mau akhirnya digitalisasi akhirnya makin menguat gitu ya. Menyimpan data-data secara digital saya kira menjadi salah satu solusi, tidak makan tempat gitu. Tapi teknologi memang harus diperhatikan. Ya gitu ya Pak, mudah-mudahan cukup memuaskan. Masih ada nih kayaknya Pak Misdar, dari Pak Misdar, apakah boleh benda uji yang sudah pernah dibebani sampai hingga 50-75% dari nilai runtuhnya kemudian dijadikan sebagai sampel uji? Ada aturan membolehkan atau melarangnya atau tidak? Bagaimana dengan bangunan bawah struktur dibebani, difungsikan, kemudian diambil menjadi sampel uji? Apakah dibenarkan? Oh, kalau ini terkait dengan SNI nih Pak, ini SNI pengujian. Iya ini. Iya. Ini sebenarnya bukan ranah saya menjawab ini Pak ya. Tapi gini, saya tetap merespon ya sebisa saya ya. Saya bukan orang struktur, saya lebih ke manajerial infrastrukturnya. Jadi apa namanya, ketentuan 50-75% dari nilai runtuhnya itu ya, kalau apa ya, intinya apakah kemudian dijadikan sebagai sampel uji, adakah aturan yang membolehkan atau melarangnya? Ini intinya kan bagian dari pengujian intinya dari pengujian. Terus namanya uji ini kan untuk memastikan mutunya ya. Jadi tadi di paparan saya selain volume juga mutu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bangunan bawah suatu struktur yang sudah dibebani atau difungsikan kemudian diambil menjadi sampel uji, apakah dibenarkan? Ya uji ini sekali lagi sebagai bentuk apa ya, profesional tanggung jawab kita untuk memastikan mutu bangunannya Pak. Tapi sekali lagi ini sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab nih Pak ya. Betul Pak. Ya. Bagaimana Pak Misdar? Apakah pertanyaannya sudah dapat terwakili? Karena bukan
kita di sini selaku penjaminan mutu, karena itu syarat-syaratnya ditetapkan di SNI ya Pak ya. Nanti mungkin kita bisa kaji bersama-sama mengenai SNI khusus. Misalkan fondasi. Memang untuk fondasi ada dua jenis sampel, terutama untuk fondasi dalam. Ya, saya sedikit nambahkan nih. Yang pertama adalah benda uji yang memang diuji sampai runtuh, fondasi dibebani dengan static loading test seperti itu. Dan ada yang benda uji yang bisa dipergunakan kembali sebagai bagian dari struktur keseluruhan. Jadi memang tidak dibebani sampai runtuh. Seperti itu Pak. Ini sebagai contoh saja berdasarkan dari SNI-nya. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu ya, Manese. Apakah boleh pekerjaan konstruksi yang belum selesai dikategorikan sebagai total loss? Oke, ya, Manase Tajimangi, ya, cukup unik namanya. Makasih nih pertanyaannya. Pekerjaan yang belum selesai dikategorikan total loss. Saya kira ini ya, mungkin perlu diklarifikasi total loss belum selesainya seperti apa. Bisa saja belum selesainya sebenarnya bertahap ya, karena kantor kontraktor kan kalau bicara terbin juga kan ya ada uang muka, kemudian ada 50% dan ada 100% gitu. Kemudian di awal lancar, di tengah-tengah lancar, tapi kemudian ada sesuatu di luar dugaan. Nah, apakah total loss? Ya, sudah berjalan 150% kok. Sudah ada pemeriksaan, sudah ada pencairan dana. Apakah dikatakan total loss? Ya, enggak bisa juga. Tetapi mangkrak atau kategori dia mangkir, ya, near prestasi bisa. Jadi tergantung bu case-nya total loss yang dimaksud seperti apa. Baik, Bapak Ibu, waktu untuk diskusi masih tersedia. Untuk satu pertanyaan terakhir, yang mau melakukan resen, wah, langsung Bapak Taslim. Silakan Bapak Taslim untuk tampil di dan bertanya langsung. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak moderator dengan narasumber. Saya ingin semacam pencerahan terkait perbedaan antara desain RAB dengan kondisi di lapangan setelah MC0. Ini sering kita temukan di daerah bahwa ada beberapa perubahan, khususnya kondisi antara gambar dengan kondisi lapangan, khususnya di struktur bawah di fondasi. Betul, Pak. Jika terjadi hal demikian, berapa lama waktu yang dipergunakan untuk memperbaiki sehingga sesuai dengan kondisi lapangan, baik perbaikan gambar maupun RAB. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki gambar perencanaan. Kemudian yang ketiga barangkali apakah misalnya dengan adanya pengurangan waktu perbaikan tersebut, waktu perbaikan, apakah ada juga perpanjangan waktu dalam hal pelaksanaan proyek tersebut, atau dikurangi dengan waktu perbaikan desain. Makasih Pak. Baik. Oke. Silakan Pak. Ya. Narasumber. Baik Pak Taslim, saya coba menjawab ya Pak ya. Saya kira betul yang Bapak sampaikan ya Pak ya, di beberapa wilayah, bahkan di beberapa daerah, gambar dengan kondisi lapangan sering berbeda gitu Pak ya, karena harus kita akui lagi memang kesiapan konsultan perencana khususnya memang tidak semua tidak semua itu merata kualitasnya gitu. Nah, tadi di slide kami di halaman ke-16 gitu ya, salah satu pengendalian pelaksanaan SMKK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu kan ada yang namanya
cek bersama ya, mutual cek. Tadi sudah Bapak singgung juga. Nah, ini penyesuaian dilakukan apa di sana? Penyesuaian gambar, terus menetapkan atau memastikan volumenya, membedakan. Nah, ini siapa yang... Lalu suara saya masih terdengar ya Pak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, oke. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksana. Tapi tentunya juga melibatkan konsultan perencana dan ownernya. Gitu. Nanti ada di sana di halaman 16 itu muncul perubahan BOQ-nya, ada muncul perubahan gambar desain dan seterusnya. Tentu nanti terakhirnya ada CCO, adendum, dan penyusunan gambar kerja. Apakah nanti berimbas pada waktu pekerjaan? Logika saya iya Pak. Logika saya pasti ada perubahan atau penyesuaian karena ada ini ya, ada perubahan desainnya maupun perubahan volumenya. Tinggal berapa lama ya saya kira tergantung kondisinya. Bisa saja dalam hitungan minggu, bisa juga dalam hitungan 1 bulan dan seterusnya. Sekali lagi tergantung case-nya di lapangan seperti apa. Dan ini masih tanggung jawab saya kira konsultan perencana masih punya tanggung jawab, kontraktornya atau penyedia jasa pelaksananya juga pasti jelas, dan ownernya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Untuk perbaikan itu tadi Pak ya, secepatnya tidak ada ketentuan, tergantung case lah menurut saya. Atau ada pandangan lain Bapak? Ada pandangan lain? Terima kasih. Sudah cukup. Ya. Oke. Mohon izin. Oke, terima kasih Pak Taslim. Izin. Ada yang hendak bertanya? Siapa ya? Pak Simon. Pak Simon Panggala. Silakan Pak Simon Panggala. Ya, makasih Pak. Ya. Pekerjaan yang tidak selesai karena suatu kahar, apakah itu dikategorikan dengan kegagalan karena adanya masalah kahar dan habis kontrak? Bagaimana solusinya? Oke, ya. Jadi ini Pak, lagi-lagi kegagalan bangunan itu adalah kategorinya ketika FAO sudah dilakukan dan gedungnya bangunan itu beroperasi. Kalau belum beroperasi dan apalagi terjadi kahar, ya itu tidak termasuk kategori kegagalan bangunan. Mungkin masuk ke kategori kegagalan konstruksi Pak ya. Kalau pemerintah menugaskan tim independen atau tim ahli itu menjadi bagian dari komite keselamatan konstruksi komitenya. Nah, terjadi kahar itu tadi sudah saya sampaikan di tanya jawab sebelumnya, force majeure atau kahar ini kan sudah masuk dalam kontrak kerja Pak ya. Dalam masuk kontrak kerja, tinggal seperti kaharnya seperti apa, apakah betul-betul total atau hanya sebagian ya tentunya ini bisa saja masuk kategori entah perselisihan atau sengketa ya diselesaikan. Perselisihan Pak, ya perselisihan Pak terjadi. Dan yang diminta di awal kan adalah mediasi. Lakukan mediasi. Jangan langsung ke hukum. Kan ada tiga step itu ya, 3 step arbitrase terus baru ke hukum. Jadi sebaiknya lakukan mediasi. Bagaimana sebaiknya? Toh rujukannya jelas kan ada kontrak kerja. Pasti di situ bicara force majeure atau kahar atau bencana alam. Itu Tapi Pak, siapa yang disalahkan itu Pak? Mohon izin Pak. Siapa yang nggak ada yang kontraktornya diinta atau bagaimana? Karena kahar kan itu Pak. Siapa ya. pingin ada gempa? Kalau siapa kahar ada Pak. Gempa, siapa kepingin ada banjir? Kerusuhan ya Pak ya. Bisa. Ya. Biasa kontraktor langsung didenda Pak, blacklist karena tidak selesai. Oh enggak Pak, ada ini Pak, ada kesempatan untuk ajukan banding Pak. Toh ada kontraknya kok Pak. Makanya di kontrak itu saya kira 90% itu memuat Pak force majeure atau kahar. Yakin saya. Pak. Bahkan mungkin 100% mungkin. 100% Pak. Harus ada. Termasuk penyelesaian perselisihan konstruksi juga disebutkan ada pasal khususnya itu mengenai klausulnya. Iya. Ya, makasih Pak. Baik. Pak narasumber, sepertinya waktu sudah menunjukkan tepat pukul 15 ini. Jadi mohon maaf sepertinya kepada seluruh peserta dan Bapak narasumber. Walaupun sepertinya masih seru untuk sesi diskusi,
Tapi karena waktu kita sudah terbatas, mohon izin agar ini kita tutup saja sesi diskusinya. Dilanjutkan dengan penutupan ya Pak ya. Saya mohon Pak narasumber Bapak Dr. Inamara untuk memberikan closing statement dalam seminar kita kali ini Pak. Silahkan Bapak narasumber. Ya baik, terima kasih. Saya kira diskusinya cukup seru. Terima kasih. Saya pun juga mendapat banyak masukan juga atas diskusi ini. Kami dari kacamata penilai ahli kegagalan bangunan itu sebenarnya berharap jangan sampai terjadi kegagalan bangunan. Kalau tidak terjadi kegagalan bangunan, maka sektor jasa konstruksi Indonesia itu sudah bagus, sudah maju, sudah bermutu. Walaupun memang secara faktual sampai sekarang masih saja terjadi pelaporan-pelaporan kegagalan bangunan. Siapa yang bertanggung jawab? Saya kira memang tidak bisa disalahkan satu pihak, Pak ya. Bisa saja hukum alam itu juga menjadi penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Dan lewat kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga selain kepada seluruh peserta, tentunya kepada penyelenggara Asosiasi Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional dan juga P3SM, dan kepada moderator juga kami terima kasih atas waktunya. Dan saya kembalikan lagi ke, atau dari saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator. Terima kasih Bapak narasumber. Kenapa saya jadi? Baik, terima kasih Bapak narasumber Bapak Dr. Idi Namara STMT yang telah memberikan dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya dalam penyampaian webinar kali ini. Mohon maaf untuk seluruh peserta dari kesalahan saya pribadi dan atau ya permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Perkasindo, Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional, dukungan dari P3SM, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak narasumber yang telah berbagi pengetahuannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan rangkaian acara ini sampai selesai. Baik, kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih Bapak Ibu moderator. Untuk sertifikat dapat diambil di srtf.3sm.or.id setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner dan mengklik absen keluar. Baik, seminar ini juga bisa dilihat di live YouTube P3SM. Saya ucapkan izin meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.